Halo YouTube, kembali lagi di channel Rating. Pada video kali ini saya akan memberikan sedikit tips bagi kalian pengguna mobil dengan turbo, seperti mobil yang sedang saya bawa ini, yaitu Wuling ya. Ini Wuling yang turbo. Kadang orang itu menyepelekan untuk penggunaan mesin turbo, padahal harus ada yang diperhatikan ketika kita menggunakan mobil dengan mesin berturbo. Jadi tidak bisa disamakan ketika kita menggunakan mobil biasa, dan untuk perawatannya pun berbeda. Jadi nanti akan kita bahas pada video kali ini. Jadi bagi kalian yang mobilnya sudah turbo atau cuman pengen tahu aja seperti apa sih untuk perawatan dan tipsnya supaya mobil turbo kalian itu tetap awet dan turbonya tidak bermasalah, ikut terus video ini sampai akhir. Oke, sebelum saya memberikan apa saja yang harus kita perhatikan ketika kita menggunakan mobil turbo, kita bahas dulu untuk turbo charge atau kita sebut aja turbo. Jadi untuk turbo ini, dia itu komponen yang meningkatkan tenaga mesin mobil kita dengan cara memaksa udara tambahan ke dalam ruang bakar atau ke bagian intake sana dari si exhaust atau ruang dari sini ya. Exhaust itu untuk pengeluaran atau dari knalpot seperti itu, kemudian dikompresikan dan masuk ke bagian intake. Jadi untuk fungsinya sendiri itu yang jelas meningkatkan tenaga mesin mobil kita dengan cara menambahkan tekanan dan kepadatan udara di ruang bakar. Jadi beda dengan mobil biasa. Kalau mobil biasa itu udaranya langsung dari bagian filter, kalau ini dia dari bagian exhaust dipaksa menggunakan turbin ini kemudian masuk ke bagian intake ya. Jadi lebih padat untuk udaranya. Dan untuk cara kerjanya seperti yang saya bilang tadi, dia itu memanfaatkan energi yang masih tersimpan pada gas buang atau di bagian knalpot ini. Nah, kemudian untuk memutarkan turbin yang ada di dalam keongan ini. Di sini kan ini keongannya. Dan turbin yang berputar itu menyebabkan kompresor juga berputar dan mengkompresi udara yang akan dialirkan ke ruang bakar. Jadi udaranya yang saya bilang tadi, udara yang sudah terkompresi dan padat itu masuk lagi ke bagian intake. Kemudian di bagian intake ini otomatis udara akan lebih bagus tersuplai. Kemudian mobil itu akan lebih responsif tentunya kalau menggunakan turbo ya. Dan untuk kelebihan dari mesin turbo seperti ini, dia itu kelebihannya memiliki beberapa kelebihan ya, seperti irit bahan bakar, ramah lingkungan karena gas buangnya otomatis diolah lagi, kemudian meningkatkan tenaga di mobil diesel dan non diesel seperti ini. Dan kemudian untuk komponennya di mesin turbo seperti ini atau komponen turbo itu ada dua, yaitu turbin itu yang ada di dalam sini. Nanti gambarnya saya sertakan ya. Ini adalah turbinnya, ini kompresornya maksud saya. Jadi ada turbin dan kompresor. Ini kompresornya dan turbinnya itu di dalamnya, di bagian dalam komponen ini yang terhubung ke satu komponen mesin ini. Nah, untuk perbedaannya dari turbo charge ini dan super charge, kalau untuk turbo charge dan super charge itu sama-sama sistemnya itu induksi paksa atau memasukkan udara ke bagian intake menggunakan kompresor untuk mendorong udara ke bertekanan ke dalam mesin ya. Nah, perbedaannya itu ada pada sumber energi yang digunakan, yaitu jika dia itu turbo charge seperti ini, dia menggunakan gas buang kendaraan mobil kita. Jadi exhaust ke sini, itu masuk ke sini, kemudian diputar dan masuk lagi ke si bagian intake ini. Nah, kalau untuk super charge itu dia itu menggunakan daya langsung dari mesin ya teman-teman. Biasanya ada pullingnya, jadi tidak seperti ini. Untuk di bagian mesin
yang supercharge. Kalau untuk mesin turbo kebanyakan seperti ini, apalagi yang diesel-diesel itu dia untuk mesinnya itu biasanya agak longgar ya, dan kemudian untuk turbonya dimadepkan ke depan. Ini turbonya di sini saya perlihatkan ya. Ini untuk turbo dan ini untuk piping-pipingnya, untuk pipa-pipanya. Nah, ini kemudian masuk ke bagian intake lagi. Ini adalah filter di mobil ini. Jadi seperti itu untuk penjelasan awal di turbo bagi kalian yang belum tahu. Kalau kalian yang sudah tahu, nanti untuk kekurangannya silahkan kalian tambahkan di kolom komentar aja. Nah, ini kita akan langsung membahas mengenai cara merawat mesin turbocharged supaya kondisi turbo di mobil kalian itu tidak bermasalah. Karena banyak sekali saya temui dari teman-teman saya juga, itu ketika memakai mobil dengan mesin turbo seperti ini, dia itu tidak diperhatikan ya untuk hal-hal yang akan saya sebutkan ini nanti. Jadi untuk yang pertama, silahkan kalian ganti oli secara teratur, teman-teman. Di sini untuk penggantian olinya ada di sini, bisa dilihat. Nah, oli ini, oli yang bersih itu kan dia akan membantu pelumasan di sistem kerjanya. Dan kemudian untuk bantalan-bantalan pada turbocharge-nya itu juga akan terlumasi ya. Dan sebaiknya untuk oli itu diganti setiap 5.000 mil atau sekitar 3 bulanan. Mana yang lebih dulu ya nantinya. Dan kemudian untuk yang kedua, itu gunakan bahan bakar yang tepat. Jadi jangan gunakan bahan bakar dengan ron yang rendah ya, karena untuk mesin turbo seperti ini sangat penting menggunakan ron yang lumayan tinggi ya, seperti misalkan Pertamax atau Pertamax turbo seperti itu, dengan kualitas yang bagus tentunya, supaya untuk si bahan bakar yang berkualitas itu bisa membakar lebih sempurna dan mengurangi gas buang yang menempel pada turbin. Karena gas buangnya kalau kotor itu otomatis di bagian turbinnya itu juga nanti akan ada kotorannya. Yang untuk yang ketiga, silahkan kalian rajin berkala membersihkan filter ini. Filter ini harus sering-sering kalian bersihkan, karena filter ini yang akan menyuplai udara ke bagian intake mobil kalian. Untuk mobil turbo ya pastinya kan dari sini udah dari turbin ini masuk ke sini, ini harus sering dibersihkan. Untuk filter udara ini wajib sekali. Nah, dan untuk yang poin keempat, itu untuk mesin mobil kita kalau sudah turbo seperti ini, ketika kita menyalakan mesin itu didiamkan dulu ya, jangan langsung kalian gaspol. Jadi setelah mesin itu dihidupkan, biarkan mesin itu langsam dulu sekitar 1 menit atau 2 menit seperti itu ya. Kemudian untuk yang kelima, itu ketika kalian mematikan mesin mobil ini atau mobil turbo seperti ini, jangan langsung dimatikan. Ini biasanya orang udah pada tahu kalau yang ini ya, ini saya sebutkan. Jadi ketika kalian mematikan mesin mobil dengan turbo, itu jangan langsung dimatikan dulu, karena itu berbahaya ya. Nah, setelah berhenti itu diamkan dulu mesinnya sekitar 30 detikan agar putaran turbo dan sirkulasi pelumasan dan pendinginan yang lainnya itu kembali normal dulu. Jadi turbo ini tidak kekeringan atau pelumasannya sempurna dulu, dan kemudian dia seperti mengalir dulu untuk di bagian oli-olinya dan pendinginannya sudah cukup maksimal dan normal. Kemudian baru bisa kalian matikan, karena lebih dari 90% kegagalan turbocharge itu disebabkan oleh oli, baik karena kekurangan oli ataupun kontaminasi dari olinya itu sendiri. Jadi untuk sirkulasi olinya juga harus kalian perhatikan, untuk oli mesinnya juga harus kalian perhatikan. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk cara merawat mesin turbocharge seperti ini. Oke teman-teman, jadi seperti itu tadi untuk cara perawatan pada mobil turbo
Jadi biar kalian tidak salah ketika menggunakan mobil turbo ya, jangan langsung dimatikan ketika kita habis berhenti seperti itu untuk simpelnya. Jadi banyak sekali yang harus kita perhatikan ketika kita menggunakan mobil dengan turbo ya, karena memang ada komponen tambahannya, dan untuk perawatannya itu memang lebih banyak, dan untuk tenaganya juga cukup lumayan untuk mobil dengan turbo. Dan kalian bagi yang punya mobil turbo, silahkan tulis di kolom komentar kalau misalkan saya ada kekurangannya. Dan mungkin seperti itu video pada kesempatan kali ini. Jadi sekian dari saya, terima kasih sudah menonton, semoga video ini bermanfaat.